Dan dengarkan ucapan Imam An-Nawawi, imamnya semua orang-orang Nahdiyin, imamnya orang-orang Nahdani tradisional, mengatakan lan yaghtarul insanu bikasrati ahlil batil. Jangan kalian merasa terkagum-kagum dengan banyaknya ahlul batil, lihadzal ladzi nuhina anhu, yang melanggar apa-apa yang telah dilarang untuk kita. Jangan. Karena kebenaran bukan ditentukan oleh unjukan jari yang banyak, apalagi ditentukan oleh voting. Coba bayangkan, hanya beda satu saja nanti kebenaran berpindah. Tidak, bahkan Fudail bin Iyad mengatakan la tastawhish turuqal hidayah, la tastawhish turuqal huda. Jangan kamu merasa kesepian meniti jalan hidayah, likillati ahliha, karena sedikit pendukungnya. Wala taghtar bikathratil halikin, dan kalian jangan bangga sombong dan jangan merasa kagum dengan banyaknya ahli kebatilan, banyaknya orang yang rusak, banyaknya orang yang hancur karena melakukan penyelisihan terhadap sunnah. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Al-Fawaid, ya ikhwan, kalau kita menurutin kebanyakan orang, maka rata-rata selera manusia tidak cocok dengan selera syariat. Tidak banyak. Antum lihat sekarang, pada umumnya orang mau diajak kebaikan atau menolak kebaikan. Gak usah jauh-jauh, sekarang di antara ribuan, mungkin ratusan ribu orang Bekasi yang mau ngaji sunnah, yang mau dengar sunnah, bisa dihitung. Kalau kita jadikan mereka itu sebagai pedoman, betapa hancurnya agama, ya ikhwan. Masing-masing punya selera, belum selera masing-masing jam'iyah, belum selera masing-masing kelompok, belum selera masing-masing firqah. Masing-masing orang saja kadang punya dua pendapat. Coba bayangkan mas, kalau minimal orang punya dua pendapat, terus kemudian agama kita serahkan ke selera mereka, berapa macam ribu juta versi agama. Yang ini punya versi agama sendiri, ini punya versi agama sendiri. Akhirnya rusaklah yang seperti dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihinna. Kalau seandainya kebenaran harus mengikuti selera mereka, maka akan terjadi kerusakan di langit dan di bumi dan seluruh isinya. Nah, ini subhat pertama sudah kita selesaikan. Katakan seperti yang dikatakan oleh Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Subhat yang kedua, mereka selalu mengatakan, ya kan peringatan Maulid Nabi ini didukung oleh ulama-ulama besar. Ibnu Hajar menganjurkan Maulid Nabi, Imam An-Nawawi menganjurkan Maulid Nabi, Abu Syamah juga menganjurkan Maulid Nabi. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan jawaban yang sangat indah. Dengarkan ya ikhwan, idza fa'alaha qaumun du fadlin, kalau seandainya yang melakukan peringatan Maulid Nabi itu orang-orang yang memiliki keutamaan, faqad tarakaha qaumun fi zamanin, itu telah ditinggalkan oleh generasi pada suatu zaman, haula'i mu'taqidina likarahiyatiha, mereka meyakini bahwa itu perkara dibenci. Wa angkaraha qaumun, bahkan ada sekelompok kaum yang mengingkarinya, lidzalika, terhadap perkara itu, yaitu peringatan Maulid Nabi. Wa haula'i tarikunal munkirun, dengerin, pahamin, cermatin ya ikhwan, jangan sibuk dengan yang lainnya. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa haula'i tarikunal munkirun, mereka yang meninggalkan peringatan Maulid Nabi, yang mengingkari Maulid Nabi, illam yakunu afdal mimman fa'aluha falaysu dunahum fil fadli, kalau seandainya mereka tidak lebih utama dari yang melakukan, tapi mereka keutamaannya tidak terlalu banget di bawah mereka. Artinya mas,
Yang kalau seandainya mereka mengatakan, kan imam-imam besar melakukan maulid Nabi, ada imam yang lebih besar menolak peringatan maulid Nabi. Kalau ada mereka mengatakan yang melakukan peringatan maulid Nabi kan imam-imam yang punya keutamaan, ada imam-imam sunnah yang memiliki keutamaan lebih atau minimal sejajar yang mengingkari maulid Nabi. Kalau seandainya yang menolak dan yang menerima sama-sama satu derajat atau di bawahnya, yang menerima di atasnya, yang menolak di bawahnya, yang menjadi hakim siapa mas? Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada saat itu fa in tanaza'aha qad fatakunu hina idin, pada saat itu qad tanaza'a ulul amri, pada saat itu ahli ilmu berarti sedang berselisih. Kalau memang berselisih, faturaddu ilallahi war rasul, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, wa kitabillahi wa sunnati rasuli, kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Ternyata setelah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada kitab dan sunnah, ma'aman kariyaha, pendapat yang benar, pendapat yang sahih, bersama orang yang membenci dan mengingkarinya. La ma'aman rakhasa fiha, bukan bersama orang yang memberikan kemudahan, kemurahan, pembolehan, rukhsah, boleh melakukan peringatan maulid Nabi, tidak. Thumma amatul mutaqaddimin, Masya Allah, ini dengarkan kalimat yang indah. Kemudian kebanyakan, semua bahkan mayoritas orang-orang yang mendahului mereka, alladzina hum afdal minal mutaakhirin, yang lebih utama ketimbang manusia yang datang belakangan. Yakin sahabat lebih utama dari ulama manapun, lebih utama mereka-mereka yang telah mendahului dari kalangan sahabat khulafaur rasyidin dibanding dengan mutaakhirin sekalian. Ma'a haula'i tarikinal munkirin, bersama orang-orang yang tidak maulid Nabi dan mengingkari maulid Nabi. Ya ikhwan, mau apa lagi? Kalau sekarang setelah kita timbang qala Allah qala Rasul, kita kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasul, ternyata berpihak kepada yang menolak, membenci, bukan yang menganjurkan dan membolehkan. Kalau taruhlah setelah itu kita lihat mereka-mereka mayoritas ulama-ulama yang mendahului mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in yang senior, a'immatus sunnah yang lebih utama, ternyata setelah kita cek mereka berpihak kepada orang yang mengingkari dan meninggalkan maulid Nabi, bukan bersama orang yang mendukung maulid Nabi. Terus mau apa lagi? Sudah selesai. Oleh karena itu hadirin sekalian, mentok dalil mereka. Walaupun dia berusaha untuk memperalat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antaranya beliau memperalat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kadzalika ma yuhditsu ba'dun nas, begitulah yang diadakan oleh sebagian orang, imma mudatan lin nasara fi milad Isa alaihissalam, imma dia sebagai bentuk peniruan terhadap hari lahirnya Isa. Tentang maulid Nabi, mereka itu sebetulnya nyangkok maulidnya Isa. Kalau orang Kristen punya perayaan maulid, kenapa kita tidak? Itu tok. Wa imma mahabbatan lin Nabi, di antara mereka yang melakukan itu sebagai bentuk cinta dia kepada Nabi, wa ta'diman, dan mengagungkan Nabi. Kita tidak ingkari, niat mereka ikhlas, bagus, tapi kan nggak benar. Wallahu qad yusibuhu, mungkin Allah memberikan pahala ala hadhil mahabbah wal ijtihad, atas kecintaan dan istihad ini, la ala al bidah, bukan memberikan pahala terhadap kebid'ahan. Dijadikan dalil Syekhul Islam mendukung maulud Nabi. Padahal ya ikhwan, Imam Ibnu Taimiyah sama juga seperti Imam Syafi'i, sama, bukan berarti dukung kebatilan. Ini menunjukkan objektivitasnya Imam Ibnu Taimiyah. Kalau memang dia cinta dengan benar, kalau memang sekarang dia melakukan itu atas dasar mahabbah, dikasih. Tapi tetap bid'ah tetap ditimbang bid'ah, mahabbah ditimbang mahabbah, ditimbang fa amma man saqulat mawazinuhu wa amma man khafat. Bukankah seperti Imam Syafi'i,
dari sisi sholatnya di masjid atau di rumah yang hasil gosopan, rumah hasil rampasan. Dari sisi sholatnya dapat pahala, tapi hasil rampasannya tetap dapat dosa, bukan pelin-pelan. Dan sama sekali Imam Syafi'i, kita Imam Syafi'i berarti dukung merampok ini. Ya Allah, kesimpulan kok begitu cerdas tapi kebablasan? Enggak. Imam Syafi'i tidak pernah membenarkan orang nyuri rumah, tidak membenarkan orang gosok, memaksa mengambil hak orang lain. Tapi Imam Syafi'i sangat objeknya mengatakan dari sisi sholatnya di masjid memenuhi syarat rukun, sunnahnya dipenuhi sah, tapi tetap anda dosa karena nyuri rumah. Begitu juga Syekhul Islam, dari sisi anda mahabbah, kalau mahabbahnya benar dikasih pahala oleh Allah, tapi bid'ah tetap bid'ah, maka muncul kaidah bid'ah idhafiyah. Dari sisi cinta dapat pahala, dari sisi dakwah anda dapat pahala kalau seandainya dakwahnya benar, tapi dakwah dibetul-betulkan dengan maulud Nabi, itu soal lain. Selesai itu. Apalagi yang mau diminta? Sekarang kita akan bantah berikutnya. Nomor berapa? Nomor 3. Mereka berhujah di dalam peringatan maulud Nabi kan untuk mengungkapkan rasa gembira. Bagaimana kita salah tidak dapat pahala? Abu Lahab saja gembira dengan lahirnya Rasulullah, sampai saking gembiranya memerdekakan Suwaibah budaknya. Kemudian disebutkan memang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ketika Abu Lahab ada salah seorang familinya yang mimpi ketemu Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab kondisi kamu? Kata dia, lam alqa ba'dakum, saya tidak pernah enak, ghairu anni suqitu fi hadi, akan tetapi saya diberikan air minum seteguk sebesar jari ini. Dalam lafaz lain seperti setiap hari Senin, bi'itaqati Suwaibah, karena saya memerdekakan Suwaibah. Hadirin sekalian, kita bantah satu persatu subhat ini. Pertama, anda ketika merasa gembira, ingat tanggal yang anda gembira, bulan yang anda gembira adalah Rasulullah SAW meninggal dunia. Bahkan yang sahih, lahirnya tanggal 9, wafatnya tanggal 12. Menurut pendapat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Mubarak Safiyuddin Mubarakpuri dan juga ditegaskan oleh ulama-ulama lain, yang sahih tanggal 12, ini tanggal 9. Taruhlah seandainya anda berhak untuk gembira karena lahirnya Rasulullah, kita pun berhak untuk bersedih karena kehilangan orang-orang yang paling. Bahkan ya ikhwan, kalau kalian kena musibah, ingatlah musibah kematianku. Tidak ada musibah yang paling besar kecuali musibahnya wafatnya Rasulullah, bahkan termasuk tanda-tanda kiamat. Yang kedua, hadis yang anda katakan itu walaupun memang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tapi statusnya mursal. Pertama ya ikhwan, yang meriwayatkan kan Urwah ibnu Zubair, dan yang mimpi itu Abbas ibnu Abdul Muttalib, dan Urwah tidak pernah ketemu Abbas, berarti hadisnya statusnya mursal. Ini di antara hadis 4, salah satunya di dalam Sahih Bukhari tidak bisa menjadi hujah. Ada 4. Kemudian yang kedua, kalau seandainya hadis ini sahih, mas, boleh nggak kita mengambil riwayat dari orang kafir? Mimpinya selain Rasulullah, mukmin aja tidak bisa menetapkan syariat, apalagi mimpinya orang kafir. Dan ketika itu Abbas ibnu Abdul Muttalib masih kafir. Faham? Insya Allah. Dan hadirin sekalian, tolong dicamkan, kalau seandainya sekarang dia gembira kedatangan hari lahirnya seseorang bukan ibadah bagi orang kafir karena Abu Lahab kafir, dan tolong dicamkan, ibadah tidak bisa diterima dari orang kafir. Dan biasalah gembira seperti gembira tabii, kita mendengarkan saudara kita lahiran selamat, seneng nggak? Senengnya Abu Lahab mendengarkan ponakannya lahir yaitu Rasulullah, seperti senang kita mendengar ponakan kita lahir. Tidak ada nilai ibadah apalagi orang kafir. Dan ya ikhwan, kalau seandainya diberikan keringanan, hadis ini sahih,
itu adalah khusus, seperti Rasulullah memberikan keringan kepada Abu Talib sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, bahwa itu khusus seperti khususnya Rasulullah memberikan kepada Abu Talib. Diringankan siksaannya di neraka. Ringan gak ringan sama aja nyungsep. Ini juga sama, dikasih minum gak dikasih minum di neraka, apa faedahnya? Dan ya ikhwan, selanjutnya, kalau seandainya betul dalil ini untuk peringatan Maulid Nabi, kenapa tidak dijadikan dalil Khulafaur Rasyidin untuk mengadakan Maulid Nabi? Tabi'in, Imam Sunnah, tidak ada. Masa kelewatan, Mas? Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Mereka nukil dari satu generasi ke generasi, dan yang pertama kali dengar otomatis adalah sahabat. Masa kelewatan tafsir syarah mereka bisa menjadikan ini dalil untuk peringatan Maulid Nabi? Mereka-mereka yang mulia terdepan di dalam masalah ilmu dan qudwah tidak menjadikan ini sebagai dalil peringatan Maulid Nabi. Nas'aluhal afiyah. Dengan demikian memakai dalil Suwaibah tidak bisa dibenarkan dari alasan-alasan tersebut. Selanjutnya nomor 4. Mereka beralasan peringatan Maulid Nabi sebagai bentuk syukur terhadap karunia Allah di mana diutusnya Rasulullah SAW. Bahkan Rasul sendiri aja pernah mengadakan peringatan mengingat hari lahirnya di dalam hadis Muslim yang dikeluarkan dari Abu Qatadah Al-Ansari. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa hari Senin, tuh lihat ikhwan, mereka pakai dalil sahih, tapi pasti disimpangkan. Dia mengatakan ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, apa jawabannya Rasulullah? Dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan. Yang pertama, ini jelas tahrif makna hadis. Kalau memang betul ya ikhwan, hadis ini sebagai dalil untuk peringatan Maulid Nabi, minimal peringatannya pakai puasa. Apakah mereka mengadakan puasa hari itu? Bukan, malah obral makanan. Bahkan berbagai macam makanan dikeluarkan, berbagai macam ambengan, takir dan yang lainnya dikeluarkan. Bahkan ceramah itu diawali dengan makan dan diawali dengan ashabul hisab war ra'yah. Hadir ashabul hisab war ra'yah, ahlul hisab war ru'yah war ra'yah, rokok payah. Qalu, merokok dulu. Kita tanya sekarang, pernah enggak sahabat 4 Khulafaur Rasyidin memahami hadis ini untuk peringatan Maulid Nabi? Kemudian sahabat yang ribuan, Mas, ribuan. Sahabat Rasulullah bukan 1, 20-an, ratusan, ribuan. Masa kelewatan semua? Waduh, kelupaan. Kalau memang ini untuk peringatan Maulid Nabi, ya Allah, katanya nanti kalau ketemu sama orang-orang peringatan Maulid Nabi nanti di surga umpamanya, karena dia merasa itu sunnah masuk surga, ketemu Abu Bakar, negor, Kar, kenapa dulu lu kagak ngerain? Kan gitu ya, Kar, ngapain lu dulu kagak ngadain peringatan Maulid Nabi? Rasul kan pernah mengatakan ketika ditanya puasa hari Senin, dzaka yaumun wulidtu fi, itu hari dilahirkan. Tuh lihat, gue ngadain peringatan masuk surga. Sayang lo, kalau seandainya dulu kamu melakukan peringatan Maulid Nabi, mungkin surga kamu agak sedikit tinggi. Ya Allah, katanya Abu Bakar, iya ya, dulu kok kelupaan kita semua. Rasul lupa, Abu Bakar lupa, Utsman kelewat, Ali kelewat, apalagi Abdullah ibnu Mas'ud. Masya Allah, ribuan sahabat pada kelewatan, kamu yang bagus. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Ya ikhwan, hujjah batilah ya ikhwan. Terus ikhwan, tuh lihat, kalau seandainya peringatan Maulid Nabi mereka katakan klaim sebagai tanda syukur, berarti sahabat-sahabat tabi'in, Imam Sunnah, termasuk Imam Syafi'i, orang-orang yang tidak bersyukur atau kurang bersyukur karena belum sempat melakukan peringatan Maulid Nabi. Ya ikhwan, mungkin enggak orang yang paling cinta, paling dekat, paling sayang dan hidup bersama Rasulullah kurang mensyukuri nikmat ini?
Subhanallah. Dan mereka-mereka yang jauh jaraknya, yang sudah kehilangan banyak ajaran Islam, yang sudah tidak dekat dengan Rasulullah, bahkan ajaran-ajaran Islam sudah terlupakan, mereka mengklaim paling bersyukur, mensyukuri nikmat tersebut. Subhanallah. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana wahai orang-orang yang sekarang ini mengemari peringatan Maulid Nabi? Entah apa tujuan Anda? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian berhukum? Menghukumi masalah ini. Selanjutnya nomor 5. Iya, nomor 5. Al-farah bi husulin rahmah. Sebagai bentuk rasa gembira karena datangnya rahmah. Mereka pakai surat Yunus ayat 57. Ayat 58. Oh, Mas pakai dalil ini juga. Tapi tolong lihat. Pokoknya kalau ada ahli bid'ah pakai dalil yang sahih, perhatikan tafsir dan syarahnya. Tafsir syarahnya pasti belok. Dia pakai ayat qul bi fadlillahi wa rahmatihi, katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika, dengan rahmat itu, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari seluruh harta yang mereka kumpulkan. Kata dia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau rahmat yang kecil di bawah rahmat turunnya diutusnya Rasulullah, kita dianjurkan bergembira. Rahmat yang paling besar mana lagi diutusnya kelahirnya Rasulullah. Kalau rahmat-rahmat yang kecil aja kita disuruh bergembira di sini, apakah kita tidak lebih berhak untuk gembira lahirnya Rasulullah SAW? Ini tafsir yang telah digembar-gemborkan oleh Muhammad Alwi Al-Maliki yang telah kita sebutkan tadi, dan sebagian ulama-ulama yang mereka telah mendukung, mereka yang telah mensosialisakan maulid Nabi ini. Kita jawab, ya ikhwan, apa arti fadl dan rahmah? Ada ahli tafsir, Imam At-Tabari, ada Ibnu Katsir, ada Imam Al-Qurtubi, ada Ibnul Arabi, ada Ibnul Jauzi, ada Imam Ibnu Hayyan, ada ahli tafsir yang ratusan, Ibnu Abi Hatim. Antum cek di dalam ayat-ayat, di dalam tafsir mereka, di dalam ungkapan-ungkapan dalam menjelaskan ayatnya Allah ini, apakah di antara mereka menafsiri ini untuk maulid? Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Ma'alimut Tanzil, ada tafsir Zadul Masil, ada tafsir ribuan yang sebagian telah ditulis, sebagian belum dicetak. Tapi hadirin sekalian, kita tidak temukan, bahkan sebaliknya di dalam tafsir At-Tabari yang dimaksud ayat ini, wahai manusia, hendaklah kalian bergembira karena Allah telah membawa ke tengah kalian Al-Quran yang menjelaskan tata cara melakukan syariat, dan telah membawa ke tengah kalian rahmat berupa sunnah-sunnah Rasulullah SAW, Al-Islam. Tuh lihat, bahkan Imam sahabat ridwanullah alaihim, di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, pakar tafsir nomor 1, bahkan dikatakan oleh Rasulullah turjumanul Quran. Beliau menafsiri yang dimaksud fadl adalah Al-Quran, yang dimaksud rahmah adalah Al-Islam. Qul bi fadlillah, qul bil Quran wal Islam, fabidzalika falyafrahu. Hendaknya kita gembira dengan datangnya Al-Quran, dengan turunnya Al-Quran, dan telah sampai Islam kepada kita. Dengan Al-Quran dan Islam kita tahu aturan hidup, kita menjalankan hidup dengan penuh aturan yang indah, menemukan kebahagiaan dunia akhirat, dan mendapatkan petunjuk tidak sesat dalam kehidupan. Qul bi fadlillahi Al-Quran wa rahmatihi Al-Islam, fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Bahkan ya ikhwan, ketika Umar bin Khattab menafsiri firman Allah, walaula fadlullahi wa rahmatuhu, yang dimaksud rahmat adalah Islam. Bahkan Ibnu Katsir ketika menafsiri firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang dimaksud adalah rahmatul Islam. Mana maulid Nabi di sini? Dari mulai sahabat,
khulafaur rasyidin, tabi'in, a'immatus sunnah? Mana yang menafsirkan bahwa yang dimaksud fadlullahi wa rahmat maulid Nabi? Dengan demikian tafsirul Quran bil Quran, tafsirul Quran bis sunnah, tafsirul Quran bi qauli sahabah, tafsirul Quran bi qauli tabi'in batal semua kalau diartikan ini untuk maulid Nabi. Sekarang nomor 6. Aduh, masih lama ya Mas ya. Ya. Hadirin sekalian, mereka berhujjah Rasul saja selalu mengkait-kaitkan kejadian besar di dalam proses hidupnya dengan ritual-ritual tertentu. Dalilnya ketika datang ke Madinah menemukan orang-orang Yahudi puasa Asyura, dijadikan momentum untuk puasa. Berarti Rasulullah menjadikan itu sebagai alat untuk mengingat bersyukur. Hadirin sekalian, dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Antum dengarkan, lakin la yajuzu li ahadin, boleh Anda melakukan itu, tapi lakin la yajuzu li ahadin, tidak boleh bagi siapapun ayyughayyira syai'an minas syari'ah li ajli ahadin, untuk merubah bentuk syariah karena pendapat siapapun. Wa idharul farah was surur, menunjukkan kegembiraan dan kesenangan yaum Asyura, pada waktu Asyura, wa tausi'un nafaqah fihi, dan memberikan nafkah sedekah macam-macam. Wa huwa minal bid'il muhdasah al muqabilah lirrafidah, termasuk bid'ah yang diada-ada yang cocok dengan kelompok Rafidah. Kalau memang betul peringatan harusnya kan puasa. Kembali lagi mereka simpangkan. Kalau memang Anda gentle, Anda harus puasa, dan tolong dicamkan. Kalau sekarang itu Rasulullah setelah mendengar bahwa ternyata mereka puasa Asyura karena orang Yahudi syukur Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun, bentuknya puasa. Sekarang yang menjadi pertanyaan, nyuruh puasa Asyura kan Rasul yang nyuruh. Yang nyuruh maulid siapa? Siapa yang nyuruh? Masalahnya sekarang perintah. Ada enggak perintahnya? Rasul hanya memberikan patokan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, walan najid ahadan minas sahabati wa tabi'in. Enggak ada satu ulama pun yang menjadikan hal itu sebagai dalil untuk peringatan maulid Nabi. Betul, Rasulullah SAW kagum, bahkan mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih berhak dengan Musa ketimbang kalian. Tapi Rasulullah, sahabat melakukan Asyura karena semata-mata dasarnya perintah, bukan karena semata-mata karena syukurnya Bani Israel terhadap selamatnya Nabi Musa. Tolong dicamkan, hanya memandang perintah Rasul. Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang nyuruh kamu maulidan? Rasul? Enggak. Nah, sekarang kita akan bantah nomor 7, bid'ah hasanah. Masya Allah. Minum dulu ya, karena ini bid'ah paling hasanah. Bismillah. Saya akan sedikit membongkar kitab membongkar kebohongan buku mantan GNU menggugat sholawat. Anak bongkar juga, dan insya Allah lebih anak bongkar nanti setelah ini menyelesaikan koreksi total terhadap ritual tradisional. Ya ikhwan, mereka di sini mengalami keanehan yang sangat ajaib. Mengatakan bahwa bid'ah hasanah itu ada dalilnya. Di antaranya satu, lucu mas, Bilal bin Rabah punya ide ijtihad, setiap habis wudhu selalu sholat, padahal nggak pernah diperintahkan Rasul. Ternyata setelah ditanya sama Rasulullah, maka apa wahai Bilal amalan yang paling mungkin memasukkan kamu ke surga? Katanya dia, ya Rasulullah, tidaklah aku hadas kemudian wudhu pasti sholat. Dari dasar ini, berdasarkan ijtihad murni dari Bilal, dan bahkan Rasul tidak pernah memerintahkan, berarti boleh membuat bid'ah hasanah. Bodohnya hadirin sekalian, ini semata-mata menjadi dalil, menjadi syariat, diperintahkan karena dibenarkan Rasul.
Oleh karena itu dasarnya bukan semata-mata pengamalannya Bilal, tapi sunnah takrir ditetapkan Rasulullah. Kalau seandainya tidak ditetapkan Rasulullah, bahkan disalahkan, tidak bisa menjadi sunnah. Dalilnya seperti Mu'adz bin Jabal ketika dia sholat Isya membaca dengan surat Al-Baqarah. Idenya dia kan, tapi setelah ada laporan kepada kepada Rasulullah dari sahabat yang ikut sholat, ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal mengatakan saya munafik. Saya ini kan pekerja kebun kurma. Dia kalau sholat Isya baca surat Al-Baqarah, akhirnya saya keluar. Ditegur oleh Rasulullah, afattanun anta ya Mu'adz. Kenapa enggak jadi sunnah? Karena ditegur, disalahkan Rasulullah. Ini menjadi sunnah karena dibetulkan, dibenarkan Rasulullah. Yang lebih aneh lagi, ajaib ya ikhwan. Ada seorang sahabat, ya, ketika itu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan, ya, karena sangat dingin, itu Amr bin As. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah lapor, ya Rasulullah, Amr bin As ini sholat nggak pakai wudu, nggak pakai bersuci. Wah, ini repot. Setelah itu ditanya, Amr bin As, ini ada laporan, katanya kamu sholat nggak pakai bersuci. Iya ya Rasulullah, karena dingin banget saya takut itu akan merusak diri saya. Padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kata dia, Amr bin As membuat ide sendiri, nggak pernah disuruh Rasul untuk tayamum. Setelah datang kepada Rasulullah dibenarkan. Berarti di sini melakukan bid'ah hasanah, membuat bid'ah hasanah dibenarkan Rasulullah. Bodohnya ikhwan, mentok sundul langit. Padahal pertama sunnatut tayamum sudah diketahui oleh Amr bin As. Cuma kapan harusnya tayamum, udzur apa saja yang dibolehkan untuk tayamum. Dan yang kedua kan dibenarkan oleh Rasulullah. Kalau seandainya salah ya salah. Seperti siapa? Siapa? Ammar bin Yasir. Ketika dia tayamum guling-guling. Kenapa tidak jadi sunnah? Karena dibatalkan, ditegur Rasulullah. Jangan gitu. Tapi karena salahnya dalam bidang furu'iyah, Rasul mengatakan ajza'ta, dan dia melakukan amal ketidaktahuan. Dan semua amal dasar tidak tahu maka diangkat oleh agama. Dan masih banyak dalilnya mirip itu semuanya. Akhirnya hadirin sekalian, kesimpulan hadis yang disimpulkan melenceng. Mau ngomong telinga jadi dengkul. Coba bayangkan ya ikhwan, bagaimana kita membenarkan hal seperti ini. Sementara kalau kita lihat, mereka dengan mati-matian mengatakan, lucu mas, ini bid'ah hasanah. Mana bid'ah hasanah? Kita bacain. Kelompok pertama, mereka maksudnya, kelompok pertama terdiri dari mayoritas kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah, dari kalangan sahabat Nabi, ulama salaf, para imam mujtahid dan ahli hadis populer. Dan setiap kurun waktu kelompok ini mengatakan ada bid'ah hasanah. Tapi yang disebutin siapa? Imam Ibnu Is Abdul Salam, Imam Nawawi. Mana sahabatnya? Tolong tunjukkan satu sahabat. Paling banter dia mengatakan, Umar mengatakan, ni'matil bid'ah hadi, ini sebaik-baik bid'ah. Apakah yang dimaksud bid'ah istilahan atau lughatan? Kalau istilah, sesuatu yang tidak diajarkan, tidak ada petunjuk, tidak ada contoh, tidak dilakukan Rasul. Tolong dicamkan, tidak hanya dilakukan, imma tidak dilakukan tapi ada petunjuk. Contoh, Rasulullah belum pernah membuat mushaf seperti buku ini, tapi Al-Quran sudah memberikan petunjuk kan? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Rasul belum pernah melakukan puasa Tasu'a, tapi sudah memberikan petunjuk. Kalau seandainya umurku masih sisa tahun depan, aku akan melakukan puasa Tasu'a. Tapi yang menjadi permasalahan, pernah enggak Rasulullah, kalau sisa umurku tahun depan, aku adakan maulid Nabi? Subhanallah, kok bisa bid'ah hasan? Padahal hadirin sekalian, sangat mudah sekali kita mengatakan bahwa tarawih itu bukan bid'ah, qiyam Ramadan bukan bid'ah.
dengan buka buku yang paling tenar dan semua ada numpuk di perpustakaan pondok pesantren tradisional seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sahih Bukhari menurunkan kitabut tarawih. Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih hari pertama kedua. Bukankah Rasulullah sudah memberikan petunjuk? Contoh cuman dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab karena sudah tidak ada kekhawatiran diwajibkan, karena risalah sudah tamat, Rasul sudah wafat, nggak mungkin ada perubahan wahyu, berarti sudah mapan dan urusan kaum muslimin sudah selesai. Beda zaman Abu Bakar, masih banyak urusan besar yang harus diselesaikan. Maka Umar mengumpulkan. Tidak pernah terjadi jamaah ngumpul seperti itu zaman Rasul. Dia itu kalau mau ngomong bahasa kita itu loh mas, baru kali ini sholat kayak seperti ini. Loh gitu loh. Memahami gitu juga cetek banget. Mas, anak kasih contoh. Di masjid ini setiap tahun diadakan sholat tarawih. Cuman Masya Allah, baru kali ini sholat tarawih beludak sampai nggak muat. Baru kali ini. Ni'matil bid'ah menurut arti bahasa. Dan bahkan Umar bin Khattab sering menggunakan kalimat bid'ah ini untuk bukan urusan tarawih saja. Dalam masalah takdir, ketika tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bid'ah apa takdir ini bid'ah atau sudah ditetapkan? Maksudnya hal baru belum diketahui Allah atau sudah ditetapkan Allah. Bid'ah di sini maksudnya lughata. Itu diturunkan di dalam kitab Asy-Syari'ah. Dengan demikian subhat yang mereka angkat, pembukuan mushaf sudah ada dalilnya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Salat tarawih sudah ada dalilnya dalam Sahih Bukhari. Terus kemudian apa lagi? Rata-rata mereka mas menganalisa kullu bid'atin dhalalah. Kalimat kullu itu masih bisa dikecualikan. Buktinya kullu tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin yang dikirimkan oleh Allah untuk mengadab kaum Nabi dahulu menghancurkan segala sesuatu. Kata dia, buktinya langit kan gak hancur, berarti kalimat kullu itu masih bisa dikecualikan. Tolong mas, kullu yang sekarang ini masuk ke dalam ketetapan kauniyah qadariyah dengan masuk ke dalam ketetapan syar'iyah beda. Kalau dalam masalah kauniyah, setiap langit menghancurkan ini, Anda bisa dikecualikan dengan indra, dengan dengan akal, dengan logika. Tapi yang sekarang menjadi pertanyaan, kullu yang masuk dalam ketetapan syariah, syariat, mana yang dikecualikan Rasul? Pernah enggak kita menemukan dalam satu hadis, kullu bid'atin dhalalah illa kada wa kada, kullu bid'atin dhalalah illa kada wa kada. Tolong, dan kita tantang, tolong sebutkan kalau memang kullu bisa dikecualikan dalam ketetapan syar'i bukan kauni. Seperti di dalam kitabnya Bapak Syukron Ma'mun menyebutkan dia ada punya buku kecil, apakah semua bid'ah itu sesat? Di situ berkutat pada kullu yang bersifat kauni qadari. Setiap angin menghancurkan, buktinya tidak semua yang sekitarnya hancur, langit masih utuh. Berarti kullu di sini kullun maksud, amun maksusun, am umum tapi dikhususkan. Kita tanya, sekarang kullu yang masuk ke dalam ketetapan syariat, ada enggak Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah illa kadza wa kadza? Enggak ada. Dengan demikian kita kembalikan ke umumnya. Dan mas, kita simpulkan sederhana saja, kalau bid'ah itu sesat, hasanah itu baik, tolong sebutin sesat yang baik. Tanyakan sama bapak-bapak kiai yang mulia, bapak-bapak ustadz guru yang mulia, tolong Pak Yai sebutkan sesat yang baik, baik tapi sesat. Ya mudah-mudahan dapat jawaban. Nah selanjutnya, al-ihtifal bil maulid khairun. Banyak orang berhujah peringatan maulid Nabi itu baik. Ya ikhwan, baik menurut siapa? Rasul, khulafaur rasyidin, sahabat, atau aimatus sunnah, atau baik menurut Rafidah Qaramithah, orang-orang Syiah, atau baik untuk orang-orang yang sekarang ini juhal, jauh dari sunnah, yang sudah bergelimang dengan hawa nafsu.
Dengan demikian, la budda minal adillah minal kitab was sunnah. Tidak boleh tidak kita ketika mengatakan baik, baik menurut siapa? Kalau sekarang menurut manusia, orang Kristen, orang kafir pun punya standar baik. Orang-orang ahli sesat, hatta Ahmadiyah pun Mas mengatakan bahwa Ahmadiyah itu baik. Tanyain sama kelompok manapun, kesesatannya pasti baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan, pernah enggak dianggap baik oleh Rasulullah? Pernah enggak ini baik dianggap oleh Alkitab wa Sunnah, Khulafaur Rasyidin, sekian ribu sahabat, sekian ribu tabi'in, zaman khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Tidak ada satupun yang mengatakan itu. Dengan demikian, baik menurut orang sesat tidak bisa menjadi standar kita untuk menyebarkan kebaikan. Bahkan Anda akan tersesat bersama mereka. Dan nomor berikutnya, mereka mengatakan, kan dalam rangka untuk menyebarkan sholawat, pada waktu maulid Nabi kan kita baca sholawat. Ya ikhwan, kita sekarang bacakan sholawat. Apakah sholawat yang mereka baca pada waktu mauludan itu sholawat yang disunahkan oleh Rasulullah? Pertama kali, ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asana ahda bifadlillah. Ayo bareng-bareng. Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajlillah. Antum artikan, ibadallah, wahai hamba Allah, rijalallah, wahai laki-laki Allah, aghisuna, bantulah aku, berilah istighasah kepada kita, li ajlillah, wa kunu aunanan lillah, jadilah kalian pembantu kita bersama Allah untuk mempercepat datangnya pertolongan. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia Allah. Ya Allah. Padahal ketika datang seorang sahabat yang diledek orang munafik, ayo bareng-bareng kita minta nastaghisu bi Rasulillah, istighosah kepada Rasulullah. Apakah langsung ditanggapin? Rasul mengatakan dengan tegas, innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Jangan beristighosah kepada saya, istighosahlah kepada Allah. Ini rijalallah. Siapa yang dimaksud rijalallah? Selain Rasul. Mereka belum tentu mereka itu seorang soleh. Kemudian di dalam salawat burda, ini yang dibaca mereka. Mana kitabnya gak bisa dibuka nih Mas. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassul dengan ahli Badar karena dia hadis jihad. Tawassul. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, selamatkan umat ini dari afat penyakit, dari nikmah musibah, bencana, dari hammin duka gelisah, dengan perantaraan ahlil badri ya Allah. Ilahi najina wa mushim jami'a niyati wasni maka'idal ida wal tub bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, selamatkan dari berbagai macam gangguan dengan perantaraan ahlul badar. Ilahi nafsi, ilahi nafsil kurba minal asina wal aqaba wa kulli baniyatin wa waba bi ahlil badri ya Allah. Udah
masih banyak mas, gak habis nanti gitu. Hanya sekedar ngasih contoh real. Ya begitu mereka. Bahkan ini sholawat dijadikan sebagai tumbal segala dari tumbal. Mau ceramah hujan ditolak pakai sholawat badar. Mau sekarang nanam padi supaya bagus gak makan wereng, sholawat badar. Pokoknya udah deh badar-badaran aja. Walaupun gak pernah ngerti perang badar. Itu kan, masya Allah. Nah sekarang sholawat burda. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairil khalqi kullihim ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Kita artikan ya Rabbi bil Mustafa masih sekedar hanya bid'ah. Maulaya sol, salawatnya enggak diajarkan Rasul. Kalau sudah sampai wahai makhluk yang paling mulia yaitu Muhammad, kepada siapa lagi aku cari perlindungan ketika musibah menghimpit kami kalau tidak kepada engkau. Aduhai Muhammad, kalau seandainya nanti aku di akhirat kau enggak tarik tanganku, keplesetlah kakiku ke neraka jahanam. Sesungguhnya Muhammad, sebagian kedermawananmu adalah memberi dunia akhirat, nikmat dunia akhirat, dan sebagian ilmumu adalah ilmu lauhul mahfud dan catatan takdir. Ya ikhwan, apakah kita bisa membenarkan yang punya iman sedikit, punya keyakinan bahwa la yadurru wa la yanfa' illallah wa la ya'lamul ghaiba illallah, kita benarkan ini? Subhanallah. Nah sekarang terakhir qiyam. Yuk berdiri semua. Salli ala Muhammad. Marhaban ya marhaban, marhaban ya marhaban, ya marhaban ya jadal Husaini marhaban. Biasanya begitu. Marhaban, selamat datang, selamat datang, selamat datang wahai kakeknya Nabi Muhammad. Qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo berdiri. Nabi Muhammad sudah datang, semprotin semua ruangannya. Ya ikhwan, kalau yang ngadain peringatan Maulid Nabi semalam 1000 tempat, Rasul sudah bingung. Gue datang kemana nih? Jawa Timur, apa? Jawa Tengah. Nah, dilanjutin. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Asyraqal badru misla husni ma ra'ayna qaddu ya wajha syururi. Oh ya Nabi salam, biasanya rame nah gitu, baru mulai semangat karena bentar lagi takirnya datang, berkat itu ya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Siapa anta nurun fauqa nur? Anta iksirun wa ghalli, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam, ayo gitu. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumaddad,
ya imamal kiblataini. Banyak mas, terus nggak tuntas sih nanti. Terakhir, tala'al badru alaina, ya kan? Gitu mas. Min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'al lillahi da'. Mana nih? Enggak ketemu. Hilang. Enggak, ada di depan di sini. Sebentar. Iya. Setelah itu biasanya pakai abtadiul imla'a bismiddatil aliyah muntadhiran faidhal barakati ala ma ana lahu aula. Hadirin sekalian, sebelum saya ini, aslinya yang benar itu tolak al-badru sama wajib syukru. Dan itu pun syairnya orang Badui yang sedang menyambut temannya bertamu. Nggak ada, nggak benar bahwa ini syair dibaca oleh sahabat Ansor untuk menyambut Rasulullah datang. Tapi setelahnya ini dibikin oleh mereka orang-orang yang memuji secara berlebihan Rasulullah. Ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' anta ghawsuna jami'an ya mujammal attiba'. Anta ghawsuna jami'an, ya Rasulullah, engkau adalah ghawsuna, istighosah lagi, tempat untuk mencari bantuan pertolongan kami semuanya. Kun syafi'an dan surah. Coba lihat. Wa aghisna, coba lihat. Wa aghisna fil balaya, berilah bantuan pertolongan ya Rasulullah ketika musibah, baliyah, balak menimpa kami. Ya mughisan, wahai orang yang telah memberikan, mughis kullada'in, semua orang-orang yang berdoa. Coba lihat. Wa aghisna fil balaya, bantulah kami, tolonglah kami, berilah istighosah kami dalam saat-saat musibah menimpa kami. Ya mughisan, bukankah mughis itu Allah ya ikhwan? Ya mughisan kulladda'i. Apakah ini yang mereka maksud solawat? Dan kalau seandainya solawat itu benar ya ikhwan, masa iya baca solawat cuma setahun sekali? Subhanallah. Iyyakum wal ghulu, hati-hatilah kalian bernyakit hulu, karena itu menghancurkan umat sebelum kalian. Dan ada orang yang beralasan hujjah di dalam peringatan Maulid Nabi ini di dalam rangka untuk membaca sirah Rasulullah SAW dan akhlaknya. Ikhwan, mempelajari sirah tidak cukup setahun sekali, tolong dicamkan. Sangat disayangkan kalau ada orang Islam suruh mempelajari sirah setahun sekali, dapatnya paling bolak-balik cuman itu. Dan anehnya, kenyataannya, penceramahnya nggak pernah bahas sirah Rasulullah. Paling lucu, tadi malam kita lewat sambil pulang dari Telaga Sakinah, ada peringatan Maulid Nabi, belum apa udah lucu. Hadirin sekalian, hendaknya dijawab salam saya supaya kalian masuk surga. Yang tidak menjawab salam, mudah-mudahan tidak masuk angin. Masya Allah. Itu pertama udah lucu. Ya, mudah-mudahan tidak masuk surga kan kaget orang. Mudah-mudahan tidak masuk angin. Udah lucu, isinya itu. Makanya semua yang datang dari peringatan Maulid Nabi ditanya, gimana ceramahnya? Waduh, mantap, seger. Karena apa? Lucu. Dan hadirin sekalian, yang dibaca di sini semua isinya adalah dusta kepada Rasulullah. Hadis maudhu di banyak di sini. Kalau bisa nanti khusus bedah berjanji aja. Kita bedah khusus dari mulai awal sampai akhir. Dirobek-robek. Kemudian hadirin sekalian, rata-rata antum lihat suluk, tindakan orang-orang awam yang setiap peringatan Maulid Nabi pasti ayat yang nomor satu, ayat yang paling sering dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mereka menjadikan enggak uswatun hasanah Rasulullah dalam politiknya, dalam ekonominya, dalam akhlaknya, hubungan tetangganya, dengan istrinya, suaminya, bahkan dengan kita. Bahkan mereka ikhwan kalau sudah berhadapan dengan kita adalah otot, pakai bukan otak tapi otot. Main sikat, main ini. Mana akhlak Rasulullah yang anda baca setiap hari, setiap saat peringatan Maulid Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana uswah Anda menghancurkan masjid di Lombok milik orang yang tidak melakukan apa-apa kecuali mengatakan Rabbi Allah, menegakkan sunnah. Mana akhlak Anda? Subhanallah, laqad kana lakum fi Rasulillah, hanya untuk hiasan ceramah mereka. Kemudian hadirin sekalian, ada orang yang mengatakan dalam rangka untuk zikir, mengingatkan orang, fadzakir inna fa'atid dzikra. Tapi tolong dijamkan, orang ingatkan betul, ingatkan supaya ingat orang miskin, cinta Rasul, tapi dengan cara tidak bid'ah, bukan dengan cara penyimpangan, bukan cara kebatilan. Bahkan fadzakir inna fa'atid dzikra bil Quran, bis sunnah, sulukur Rasul, siratul Rasul, akhlakul Rasul, jihadnya Rasul, dan bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan keluarganya, dengan sahabatnya, termasuk dengan orang kafir. Pelajari dengan baik, ingatkan manusia itu setiap saat, bahkan setiap khutbah Jumat, ceramah harian, ceramah rutin, kajian, bukan hanya pada waktu peringatan Maulid Nabi, dan bukan dengan cara yang salah. Ada orang yang berhujah Maulid Nabi dibolehkan. Loh, Nabi Adam aja diperingatin Rasulullah lahirnya. Kan Nabi Adam itu lahir hari Jumat. Dengan itu Rasulullah suruh memperbanyak sholawat pada waktu hari Jumat, karena disitulah lahirnya Nabi Adam. Loh, kenapa Rasul lahir gak boleh kita peringatin? Kembali lagi jawabannya sama. Kita katakan, kalau memang ini hadis difahami menjadi dalil untuk peringatan Maulid Nabi, maka yakin sahabat mulia, khulafaur rasyidin, dan termasuk Rasulullah tidak lepas untuk memahami itu. Karena al-fahmu fahmuhum, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami di dalam memahami al-Islam, mengamalkan Al-Quran seperti pemahaman an'amta alaihim. Kalau pengamalan Islam mereka menjadi standar, maka tidak ada jalan pemahaman Islam yang benar kecuali jalan mereka. Siapa an'amta alaihim? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Nabi yang paling mulia adalah Rasulullah. Wasiddiqin, manusia paling jujur setelah para rasul, para nabi, dan Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Asyuhada, yang dijamin surga adalah Umar, Utsman, dan mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud. Wassalihin, sepakat mas, manusia paling soleh setelah para rasul, para nabi adalah sahabat. Mereka tidak pernah memahami hadis sholawat hari Jumat sebagai peringatan. Dan hujah mereka mungkin ini yang terakhir, dzikrun nabi wasana wa ta'dim alaihi, mengingat Rasul, memuji Rasul, ta'dim Rasul. Dan ini sudah tidak kita ulangi lagi. Ta'dim harus, mahabbah wajib. Memuji Rasulullah merupakan suatu ibadah, tapi dengan cara yang benar. Tadi yang menjadi muqaddimah saya di awal penyampaian tentang masalah pembahasan Maulid Nabi ini. Dengan demikian kita akhiri. Hadirin sekalian, nampaknya kita sudah menghabisin syubhat. Maka mungkin dalil yang ada tinggal syubhat. Khawatir kehilangan jamaah, dan jamaah khawatir kehilangan kiainya, dan tidak ada keberanian untuk mengatakan hak seperti yang dikatakan oleh Abu Dzar, amarani Rasulullah SAW an aqulal haq walau kana murra. Maka mas, mencari kebenaran dibutuhkan keberanian. Dibutuhkan keberanian. Cari dulu baru yakin, jangan yakin dulu baru cari. Dan usahakan membiasakan kebenaran, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Karena kebiasaan di tengah masyarakat, apalagi sudah jauh dari zaman nubuwah, kebanyakan kebiasaan sudah tercemar dengan bid'ah, hawa nafsu, tradisi, budaya, dan khurafat. Maka kembalilah kepada ajaran murni, mas. Untuk supaya sembuh berobat, cari obat yang asli. Untuk supaya kita sehat, minum madu, cari yang murni. Kalau sekarang wayang dijaga pakemnya, kalau sekarang dokter menjaga resepnya, kenapa ajaran Islam kita tidak jaga kemurniannya? Mobil supaya awet, belilah spare part yang genuine, asli.
Kenapa kita cari yang palsu, kita cari cangkokan, bahkan banyak kita modif, akhirnya onderdil mobil kalau banyak dimodif, yang asli malah buat tangkringan bebek. Kan sayang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan tidak ada tanya jawab, langsung pulang. Ya, karena saya juga sudah capek. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا